Halo para lilike, anaknya Biung Dira si pesek ini. Hari ini bikin video maning ya. Tapi video yang akan saya buat hari ini tuh bukan masak-masak karena si sapi belum, kondisi badannya belum terlalu sehat gitu. Tadinya kalau bikin masakan nanti nggak bisa ngicip juga, di lidah rasanya pahit. Jadinya hari ini tuh saya mau membagi tips menyimpan sayuran supaya awet. Kados niku nggih. Ini nggak ada dasarnya. Jadi nanti kalau lilike protes, oh itu nggak begitu caranya. Yaitu cara saya yang saya praktekkan dari zaman purbakala dulu nggih, zaman Brahma Kumbara masih sekolah TK. Monggo disimak video nilik nggih. Cus. Sayuran pertama yang akan saya tunjukkan pada lilike adalah ini lik. Ini adalah sayur apa namanya ini? Seledri ya. Ini seledrine sudah saya simpan di kulkas selama berapa ini 15 hari. Ini 15 hari kondisinya masih hijau lik, nggak ada yang busuk. Ini malah tuh ya masih bagus banget. Cuman sebagian mulai ada yang kuning-kuning niku nggih. Tapi menurut saya untuk rekor 15 hari disimpan nggak ada yang bosok, ini udah bagus banget. Gimana caranya kamu sapi menyimpan itu supaya nggak cepat bosok? Ini lik kotak ya, kita menggunakan kotak plastik begini. Terus ini di bagian bawah dialasi dengan tisu. Terus ya udah ini dilebokkan di bagian atasnya, ini di atas tisu tadi itu ya. Udah begini. Terus lajenge lah ditutup maning, ini ditutup maning dengan tisu. Kok banyak banget tisunya sih sapi? Iya lik, fungsi tisu ini di otak saya ya. Kalau salahnya mohon maaf. Ini untuk menyerap air lik, jadinya si seledrine ini nggak lembab ya, tetap kering, tetap bagus. Dan nyatanya ini tahan 15 hari nggih. Saya menghitungnya harian saja supaya lebih mudah menggambarkannya daripada saya sebut 2 minggu 3 minggu. Ukuran hari ini nanti bisa gesek, bisa selisih beda. Jadinya saya bilang menyebutnya harian saja ya. Saya boleh ngomong mandan celokap mandan masih susah mikir boleh ngomong lik. Terus berikutnya ini apa ya? Ketonnya ini adalah daun seledri. Ini adalah daun ketumbar. Ini umurnya juga sama dengan seledri tadi lik, 15 harian ya. Tuh, tinggal segini. Tapi kalau yang daun ketumbar ini ada yang sedikit mengering tuh. Oh, ini daun rontokan ada yang mengering, menghitam sedikit tuh. Tapi menurut saya ini pun bagus karena sudah 15 hari tuh ya. 15 hari nggak ada yang rusak tuh nggak ada yang menguning, malah ini dibandingkan yang seledri tadi ini ada yang menguning juga tuh ya, udah mulai menguning. Tapi ini menguningnya setelah 15 hari lik. Coba bayangkan kalau ini langsung ditaruh di kulkas 3-4 hari udah kuning semua. Oke. Udah, ini berikutnya lik cabe ya. Ini cabe besar. Ini cabe Seton Rojim. Cabenya ini lik sudah umurnya ya, sudah saya simpan selama 22 hari di kulkas. Ini cara menyimpan saya adalah cabenya jangan dicuci. Oh iya, semua sayuran yang akan saya simpan itu nggak saya cuci dulu lik. Kenapa nggak dicuci dulu? Karena kalau dicuci dulu itu nanti malah cepet busuk ya. Jadi ini cuman dibuang tangkainya saja, terus langsung diletakkan di kotak plastik begini dengan dialasi tisu. Pokoknya semua yang saya simpan di kulkas yang menggunakan kotak-kotak begini saya alasi dengan tisu, yaitu untuk menyerap air lik. Dan ini umur 21 hari masih kinyis masih bagus seperti baru metik dari pohon nggih. Tuh. Nah, ini rekornya ini hampir saya simpan 60 hari, 55 harian lebih sedikit. Tapi kalau 60 hari belum, tapi ini lebih dari 55 hari, hampir 2 bulan. Dan tuh, ini adalah daun pandan lik. Ini masih bagus banget daun pandannya ya, masih seger, masih hijau royo-royo begini. Itu bagaimana cara menyimpannya sapi?
Cukup Lilike meletakkan si daun pandannya ini di dalam gelas, dan gelasnya diberi air seperti itu ya Lik ya. Terus kemudian ini dibrongsong begini, dikasih selimut biar nggak masuk angin daunnya. Ya udah, kalau udah begini tinggal disimpan di kulkas. Kalau Lilike mau mengganti airnya ya silahkan diganti seminggu sekali. Sebenarnya Lik, selain daun pandan, saya biasanya juga melakukan ini untuk daun kemangi. Cuman kalau daun kemangi itu nggak sebandel si daun pandan ya, biasanya paling kenceng itu 5 hari. Setelah 5 hari itu nanti dia warna daunnya menjadi kehitaman terus bosok nggih. Tadine kalau daun kemangi saya belum betul-betul menemukan cara supaya bisa awet seperti daun pandan ini Lik. Terus berikutnya Lik, di sini saya punya bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya. Untuk bawang merah dan bawang bombay Lik nggih, misalnya kita membeli dari pasarnya dalam kondisi bawang merahnya itu masih basah, masih terlalu lembab, Lilike jangan pernah berpikir sapi itu kan bisa dijemur nanti kan bisa kering. Itu salah Lik, kata Byung Dirah ya, saya ingat betul. Padahal ngomongnya udah puluhan tahun lalu. Itu bawang merah kalau mau bagus jangan pernah dijemur, karena kalau dijemur nanti malah jadi tambah lembab, terus bawang merahnya jadi bosok kados niku nggih. Jadi kalau mau mengeringkan bawang merah cukup diangin-anginkan saja, nanti lama-kelamaan dia akan mengering kados niku nggih. Terus untuk bawang-bawangan ini nggak akan pernah saya letakkan di kulkas, termasuk jahe-jahean. Kenapa sapi jangan ditaruh di kulkas? Karena kalau ditaruh di kulkas nanti ini bakal pada tumbuh, pada ya tumbuh lah. Nanti malah dikira mau berkebun di dalam kulkas. Jangan ya, pokoknya ini jangan ditaruh di kulkas, cukup diletakkan di lemari saja atau ditaruh di atas meja Lik. Terus berikutnya Lik, di sini saya akan membahas secara khusus soal cara menyimpan bawang bombay ya. Yang saya maksud di sini adalah ketika Lilike menggunakan bawang bombay separo, terus yang separohnya disimpan di kulkas, biasanya kan begitu ya. Kok cepet bosok ya sapi? Gimana caranya supaya awet? Nah Lik, ikuti cara saya nggih. Begini, bentar. Nah, begini Lik ya. Semisale ya, Lilike suatu saat nanti memerlukan bawang bombay, tapi yang Lilike perlukan hanya sekitar separohnya saja. Lilike jangan pernah sekali-sekali memotongnya dalam kondisi seperti ini ya, dipotong begini. Tapi usahakan kalau bisa ya, kalau Lilike pengen awet bawang bombaynya itu harus dipotongnya model dibelah. Nah, begini Lik, nggih. Tuh. Jadi jangan model dipotong begini, tapi harus dibelah. Kenapa harus dibelah sapi? Ya cara ini yang membuat awet bawang bombay nggak cepet bosok. Setelah dipotong, ini langsung dilebokkan ke dalam plastik, nih kados niki. Nah, kemudian ini bisa disimpan di dalam kulkas untuk masa 7 hari hingga 10 hari. Ini masih tetap akan bagus Lik, nggih. Selanjutnya Lik, kita membahas soal sayur-sayurannya ya. Biasanya sayuran yang ada di kulkas saya itu buncis, kacang panjang, apalagi ya kangkung, daun singkong, ya pokoknya begitulah ya, sayuran-sayuran desa. Dan ini Lik, yang akan saya tunjukkan adalah sayur daun singkong. Dan sebenarnya ya Lik ya, saya itu nggak mau mangsak daun ini, cuman karena saya merasa kasihan kalau masih bagus dibuang, jadi ini akan saya biarkan busuk dulu di kulkas, baru nanti setelah busuk akan saya buang. Nggak tegelik. Ini usia daun singkongnya di kulkas sudah masuk hari ke-22. Tuh, ini 22 hari disimpan di dalam kulkas masih bagus Lik. Kok bisa sapi begitu caranya bagus begitu ya, masih seger? Bisa Lik, caranya ya gampil jane ya. Ini tinggal dibungkus dengan tisu, terus dibungkus dengan plastik. Kalau zaman purba dulu ya Lik ya, saya itu biasanya menggunakan koran untuk membungkus sayuran. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa di koran itu ada kayak semacam minyak tanah begitu yang digunakan untuk membuat proses koran gitu. Jadi ini itu
ya nggak bagus juga untuk kesehatan ya. Tinta dari koran itu juga coba lilikan nanti kalau punya koran, korannya di serut begitu di jempol, pasti jempolnya nanti hitam lik. Nah itu menurut saya sangat bahaya kalau sampai tintanya itu nempel di sayurannya. Sejak tahu itu saya nggak mau lagi pakai itu koran. Saya menggantinya membungkusnya dengan ini tisu, oke? Dah, sesimpel itu saja lik. Untuk beragam sayuran, oh iya, termasuk daun bawang saya juga memperlakukannya sama dengan ini lik. Daun bawang dibungkus dengan tisu, kemudian dibungkus dengan plastik. Itu kalau daun bawang biasanya tahan antara 15 hingga 20 hari masih bagus, oke? Nggak akan busuk-busuk itu bagian akarnya. Berikutnya lik, di sini saya punya apa ya? Oh, daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya simpan kulkas selama beberapa 28 harian lik. Masih hijau royo-royo ya. Bagus banget. Dan khusus untuk daun pisang ini lik, saya biasanya nggak menambahkan tisu. Kenapa kok nggak ditambah tisu? Tapi ini lik, biasanya kalau ditambah tisu itu malah jadi kering ya, kering terus menguning. Tapi kalau dibiarkan begini saja, dibiarkan mengembun, kena embunnya si kulkas, dia malah akan lebih awet hijau nelik. Seperti itu, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Pokoknya itulah yang saya praktekkan selama bertahun-tahun gitu. Berikutnya ya Lik ya, ini adalah cara saya dalam menyimpan toge. Biasanya kan kita membeli toge itu dalam jumlah banyak, karena kan toge biasanya regane murah nggih. Tapi toge itu nggak akan langsung habis, biasanya begitu. Jadi nih kalau cara saya untuk mengawetkan toge adalah toge yang tersisa itu kita lebokkan ke dalam baskom, kemudian kita isi dengan air. Banyaknya air yang kita gunakan adalah semua permukaan toge harus terendam oleh air. Jangan cuman airnya sedikit, togenya masih menggunung-menggunung begini ya, itu nggak akan bagus hasilnya. Yang akan bagus adalah ketika togenya terendam semua oleh air. Setelah terendam air begini, langsung disimpan di kulkas. Oke? Terus yang terakhir kentang lik. Untuk kentang ini juga nggak akan pernah saya letakkan di kulkas. Ini biasanya akan saya letakkan di dalam lemari bareng si bawang merah tadi itu ya. Ini kentang ini bagusnya disimpan di ruangan yang kering, nggak lembab, dan dalam cahaya yang sangat minim lik. Artinya ini harus disimpan di ruangan yang gelap, itu akan jauh lebih tahan nggih. Kenapa begitu? Tapi rumus saya nggak tahu. Dulu saya pernah baca di internet harus disimpan di tempat gelap, jadinya saya menurut saja dan ternyata memang akan lebih awet. Tapi ya itu syaratnya yang lain juga harus dipenuhi, bahwa Lilike harus membeli kentang yang bagus. Jangan sudah mau bosok dibeli terus disimpan di dalam lemari yang dalam kondisi gelap, ya tetap saja akan bosok. Lah karena awalnya juga sudah mau bosok nggih. Dan bagi Lilike yang hobi banget dengan pete, cuman saya nggak punya pete, untuk mengawetkan pete itu ya Lik ya, biasanya saya itu menggunakan cara petenya itu dikupas, diambil petenya, nggak pakai bungkusannya itu ya. Setelah dikupas itu petenya langsung disimpan di freezer, gitu. Itu bisa awet. Orang yang setengah tahun, 1 tahun bisa jadi awet asal disimpan di freezer, nggih. Ya sudah, sekarang anaknya Bingdra nyuwun pamit rumiyin, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau hari ini jenengannya kalimat saya itu mandan beribet-beribet, karena antara isi otak kepala saya yang kurang setengah sendok ini dengan lidahnya mandan tidak mau bekerja sama. Tadi ini mandan pletot begitu. Nggih pun. Salam ublek-ublek dulu nggih. Cus, I love you sayang.